Jumpa lagi rekan trader Indonesia kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada hari ini ya. Kita akan menganalisa apa yang telah terjadi maupun apa yang akan terjadi. Kita akan melihat pasar yang telah terjadi dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 3 Maret dan kita akan menganalisa dan memprediksikan apa yang terjadi pada pasar dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Maret tahun 2023. Rekan trader semuanya, kita selalu mulai dengan apa yang terjadi pada pasar pada minggu kemarin. Kalau kita lihat di sini rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pasar minggu kemarin sangat luar biasa. Kita mulai dengan informasi dari fundamental yang terjadi pada minggu kemarin. Rekan trader lihat bahwa mulai dari hari Senin ada pemesanan bantahan lama yang memberikan penguatan yang sangat luar biasa terhadap dolar. Dilanjutkan juga pada hari Selasa bagaimana kepercayaan konsumen agak sedikit mengalami pelemahan dari 108 menjadi 102 ya, sehingga membuat tekanan terhadap dolar Amerika. Dilanjut pada hari Rabu, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan euro dan pound sterling serta USD dolar Amerika. Ya, kita lihat di sini bahwa euro ada PMI dari Jerman disambung lagi oleh GBP, PMI manufaktur GBP serta pidato dari Gubernur Central Bank England ya. Di samping itu rekan trader pada pukul 22 hari Rabu kemarin tanggal 1 Maret ada indeks manajer pembelian PMI yang nilainya 47.7 agak mengalami pelemahan sehingga membuat pelemahan terhadap dolar Amerika. Dilanjutkan oleh hari Kamis. Di hari Kamis ada nilai di sini ya, IHK nilai inflasi dari euro ya. Di samping itu juga ada statement dari Europe Central Bank menerbitkan catatan rapat kebijakan moneter. Dan dilanjutkan dengan klaim pengangguran di mana pengangguran agak berkurang sehingga membuat penguatan terhadap dolar Amerika. Dan ditutup pada hari Jumat di mana PMI Composite dan ada indeks PMI non manufaktur ISM. Nah, dari sini rekan trader kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi sangat mempengaruhi pasar. Kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika pada minggu kemarin dimulai dengan pelemahan, tapi selanjutnya rekan trader bisa lihat setelah 2 minggu yang lalu kenaikan yang sangat luar biasa, minggu kemarin adalah minggu pelemahan di mana tendensinya lebih banyak bearish. Dan kalau kita lihat bagaimana stagnan pergerakannya lebih banyak berkonsolidasi ya rekan trader ya. Ini benar-benar sangat dipengaruhi oleh kegiatan pasar ya rekan trader ya. Oke, itu adalah itu adalah indeks dolar. Bagaimanakah Euro USD? Euro USD kita bisa lihat di sini bahwa tekanan dari inflasi global masih terus berlanjut sehingga kita bisa melihat bahwa pergerakan dari Euro USD ini masih menunjukkan kenaikan seiringan dengan apa yang terjadi terhadap dolar Amerika selama 1 minggu ya rekan trader. Kita bisa lihat di sini karena memang kalau kita lihat data-data yang terjadi benar-benar dia menunggu apa yang akan terjadi dari statement-statement yang dikeluarkan oleh Central Bank, baik itu Central Bank Eropa maupun Central Bank Amerika ya. Kita bisa lihat juga di pound sterling, rekan trader bisa lihat bagaimanakah pola pergerakan pound sterling. Pada prinsipnya rekan trader, pound sterling pada minggu yang lalu kenaikannya ini sangat kuat diakibatkan karena terhentinya kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika ya. Selain itu juga pasar memang benar-benar membebani taruhan dari apa yang dikeluarkan oleh The Fed sehingga membuat angin segar pergerakan dari pound sterling. Bagaimanakah gold rekan trader? Kalau kita lihat di gold rekan trader, kita sudah bisa lihat dengan jelas gold pada minggu kemarin memenangkan pertandingan ya. Dengan tendensi bullish yang sangat luar biasa, gold dibuka di saat 1803. Sebenarnya dibukanya bukan di situ, dia bukanya di seputaran 1810, tapi dia sempat turun pun juga hari Selasa sampai 1802 ya. Ya, banyak yang mengira bahwa dia akan tembus di 1800, tapi rupanya dia berbanding balik lagi naik ke atas dan dia ditutup di sekitaran 1800, sempat menyentuh 1856 ya, ditutup sekitaran 1853. Sedangkan USD Yen Jepang kita bisa lihat tendensi minggu kemarin mengalami pelemahan, dia seirama dengan pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Sehingga kita bisa lihat bagaimana USD Yen Jepang ini benar-benar
mengalami pelemahan setelah 2 minggu sebelumnya mengalami penguatan yang sangat luar biasa ya. Oke rekan trader, ini kita bisa lihat. Nah, bagaimanakah untuk minggu depan? Rekan trader, untuk minggu depan kita bisa langsung menganalisa langsung bahwa pergerakannya sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat dulu, kita refleksi dulu apa yang terjadi pada minggu kemarin ya. Kita refleksi pada minggu kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana untuk indeks dolar memprediksikannya naik, tapi rupanya dia bergerak cuman seputar-putaran sini aja. Begitupun juga Euro USD. Euro USD memang saya memprediksikan turun, tapi saya juga bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami kenaikan ya. Dan rekan trader bisa lihat kenaikan dia menyentuh level 1.066992 sesuai dengan prediksinya. Habis itu pound sterling pun juga benar ya. Ini gold ini terus terang saya memprediksikan dia akan turun. Tapi rupanya naiknya sangat luar biasa, tapi kenaikan yang terjadi juga masuk dalam lingkup prediksi saya, karena saya bilang bahwa dia akan mencoba menembus 1842 ya. Dan bagaimanakah dia ke depan, apakah dia akan menyentuh 1866 yang merupakan nilai tertinggi? Rupanya dia mengarah ke situ, dan ke depan minggu depan saya masih bisa bilang bahwa dia masih terus mengalami kemajuan, peningkatan ya. Nah, begitupun juga terhadap indeks USD Jepang. Nanti kita bisa lihat. Nah, bagaimana untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan dengan tendensi yang masih seperti kayak gini, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika masih punya kemampuan untuk mengalami pelemahan. Tapi rekan trader, sekali lagi saya mau balik ke sini. Tapi rekan trader harus hati-hati, karena pada minggu depan ini rekan trader, pertama, hari Selasa, awas testimoni Ketua Dewan Gubernur The Fed ya. Jerome Powell akan memberikan pidato. Dia akan melakukan pidato 2 kali, benar-benar kan trader ya. Di DPR Amerika, dan ada di satu lagi saya lupa. Nah itu. Tapi intinya dia akan memberikan pidato 2 kali. Nah, pada intinya gini rekan trader. Kalau seumpamanya nanti hari Selasa dia memberikan statement di mana kalau dia mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga sudah mungkin sulit untuk dinaikkan lagi, itu artinya rekan trader, indeks dolar Amerika akan turun. Tapi kalau seumpamanya dia bilang masih punya kemampuan untuk menaikkan tingkat suku bunga lagi pada bulan Maret ini, artinya kemungkinan besar dolar Amerika akan mengalami penguatan. Oleh karena itu, secara teknikal rekan trader, kita bisa lihat di sini secara teknikal memang kemungkinan besar dia ini masih akan indeks dolar Amerika ini masih kemungkinan dia turun ya. Tapi saya bilang hati-hati ya, hati-hati karena news secara mingguan pun juga dia kebanyakan akan turun. Tapi hati-hati dengan pidato tersebut. Tidak tertutup kemungkinan dia mengalami kenaikan. Oleh karena itu rekan trader, mari anggaplah saya berasumsi bahwa dia ini mengalami pelemahan ya. Oke, karena dia mengalami pelemahan, saya berasumsi seperti kayak gitu rekan trader ya. Oke. Kalau dia mengalami pelemahan, sudah barang tentu dia akan mencoba turun menurut analisa saya sampai di posisi sini rekan trader. Ya, nah akan coba turun sampai posisi di 103.288. Ya. Kalau mengalami pelemahan artinya dia akan mencoba turun sampai di 103.028 atau minimal dia akan melewati masa-masa di sini dulu. Dia akan melewati masa di sini rekan trader. Nah, dia akan melewati masa di sini dulu. 103 dia akan mencoba sampai 103.768 atau yang paling terendah di 103.288. Ya itu kalau dia mengalami. Tapi hati-hati apabila terjadi penguatan. Kalau memang benar dia mengalami penguatan rekan trader, saya bisa berasumsi bahwa penguatan dia akan coba naik sampai di 106.255 ya. 106.255 itu adalah nilai tertinggi, dan apabila dia bisa melewati situ artinya dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi sampai di seputaran menurut saya di sekitaran 107 lah di sini. 107.599. Tapi 107.599 menurut saya terlalu jauh. Saya lebih berasumsi bahwa dia akan coba naik sampai di 106.255.
Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa harap diperhatikan arah pergerakan dari indeks dolar Amerika ya. Ini saya bisa berasumsi dia akan coba turun sampai di 103.288 dan nilai tertingginya di 106 ya. Karena kita akan melihat setelah hari Selasa dan hari Rabu ya. Tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun rekan trader sampai di level paling terendah di sini, atau dia akan naik sampai level paling tertinggi, lebih tinggi lagi ya, di 107 sini. Ini makanya kan saya kasih sedikit masukan buat rekan trader ya. Nah, kita akan lihat setelah hari Selasa. Ya. Nah, oke. Ini dia ya rekan trader ya. Oke, selanjutnya rekan trader. Selanjutnya kita coba masuk di Euro USD. Bagaimana ke Euro USD? Secara tendensi Euro USD ini mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat pun juga dia masih bisa penguatan terjadi. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa dia akan mengalami penguatan dengan pertama dia harus mencapai level yang paling tertinggi di sini nih. Ya. 1.07493 dan apabila dia melewati sini, udah barang tentu dia akan coba naik sampai level yang paling tertinggi berikutnya di 1.08. Itu adalah tujuan dia. Tapi hati-hati kalau terjadi pelemahan. Kalau terjadi pelemahan, saya bisa berasumsi bahwa pelemahan dia itu paling dekat di sekitaran sini rekan trader. Nah, ini ya. Nah, 1.04616 dan apabila dia masih melemah lagi, pelemahan yang paling terendah di seputaran sini rekan trader. Ini pelemahan dia di sini, ini menurut saya sini ya. Dan pelemahan yang keduanya di seputaran sini. 1.03. Nah, oke. Tapi saya lebih bilang bahwa dia akan coba di 1.04. Oleh karena itu, mari kita ambil yang lebih nyaman. Saya berasumsi bahwa dia akan bergerak dari 1.04641 sampai 1.08103. Apabila dia terjadi pelemahan, dia akan mencoba sampai di level yang paling terendah di sini. Dan apabila dia terjadi kenaikan, dia akan mencoba sampai di level yang paling tertingginya di seputaran sini. 1.086 ya, intinya seperti kayak gitu. Selanjutnya rekan trader, kita masuk di pound sterling. Untuk pound sterling kita udah lihat bahwa minggu kemarin pound sterling masih juga baik, bullish, tapi hati-hati dengan news yang akan terjadi. Karena minggu depan ini news juga ada non-farm payroll hari Jumat. Nah, ini harap diperhatikan. Oke, kita berasumsi bahwa pasangan mata uang ini dia akan mencoba naik sampai level paling tertingginya itu di seputaran 1.22710. Tapi menurut saya dia akan mencoba menembus 1.21679 dulu. 1.22710 menurut saya jauh kali. Tapi hati-hati apabila terjadi pelemahan. Saya berasumsi bahwa pelemahan dia itu paling maksimal pelemahan dia itu di sekitaran 1.18183. Itu pelemahannya. Oleh karena itu mari kita ambil yang lebih gampang. Saya mencoba di seputaran sini ya. Saya mencoba pergerakannya itu dari yang paling terendah di 1.18183 sampai yang paling tertinggi 1.22710. Bagaimanakah dengan gold? Untuk gold minggu depan kita udah lihat gold ini masih memiliki kecenderungan untuk lebih naik lagi. Saya masih bisa bilang bahwa masih memiliki kecenderungan bisa naik lagi. Tapi hati-hati sekali lagi saya bilang. Nanti setelah pidato pada hari Selasa dan hari Rabu, segala sesuatu bisa terjadi. Oke, anggaplah dia bullish ya. Kalau dia bullish artinya saya berasumsi dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi seputaran sini rekan trader. 1888 ya. 1888. Nah, tapi kalau seumpamanya dia masih mengalami kenaikan lagi, artinya dia akan mencoba naik sampai di 1904. Dan apabila terjadi pelemahan, ya pasti pelemahan dia yang pertama dia akan mencoba dulu di sini 1809 dan dia akan kembali lagi menyentuh di 1800. Dia akan coba di 1800-an rekan trader 1800. Sini 1800 di atas sini ya. 1800. Nah, di sini. 1800 itu yang paling rendah sekali. 1800 itu yang paling rendah. Ya, oleh karena itu saya anggaplah saya kasih batasannya dari 1809 sebagai batasan terendah dan batasan tertingginya adalah di 1888. Nah, sini dia. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi kenaikan, dia akan naik sampai di posisi 1904 dan apabila terjadi pelemahan dia akan mencoba turun sampai 1800 di bawah sini rekan trader. Jadi saya pikir 1800 pun juga masih bisa walaupun kita akan lihat setelah pidato nanti.
Intinya setelah pidato dan ditutup pada hari Jumat non-farm payroll ya. Itu harap diperhatikan. Bagaimana ke USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat tendensi kemarin itu lebih banyak bearish dan kemungkinan besar juga tidak tertutup kemungkinan dia akan bearish juga rekan trader. Oleh karena itu kita akan melihat pola pergerakannya. Pola pergerakannya kalau saya lihat dia akan bearish terus, berarti dia akan mencoba sampai level yang paling terendah di seputaran 133.992. Tapi kalau dia mengalami penguatan, saya bisa berasumsi bahwa dia akan mencoba naik di posisi di 138 atau yang paling tertinggi di 139. Oleh karena itu mari kita coba lebih main aman. Saya menarik garis dari sini sampai sini. 133.992 nilai terendah dan 138.197 dengan asumsi bahwa apabila terjadi kenaikan dia akan naik sampai di level yang paling tertinggi di 139 ya, di sekitaran sini. Oke. Rekan trader semuanya, itu adalah secara teknikal. Untuk minggu depan sekali lagi saya ulangi sekali lagi, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nanti pada hari, saya ulangi sekali lagi, hari Selasa pidato Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell, dilanjutkan juga dengan hari Rabu. Ini kalau menurut saya ini bisa jadi nih dolar Amerika menguat luar biasa nih, karena banyak berita yang menunjang dolar Amerika. Ini siap-siap, makanya kan saya bilang secara teknikal memang dia menurun, tapi awas fundamental. Fundamental bisa merubah semuanya dan bisa membuat dolar Amerika terbang. Hari Kamis, klaim pengangguran awal. Ini pun juga. Nah, hari Jumat, rekan trader bisa lihat hari Jumat ini ada non-farm dan terakhir tingkat pengangguran. Secara garis besar, ya. Secara garis besar, minggu depan dari tanggal 6 sampai tanggal 10, itu adalah hari penentuan dari indeks dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader semuanya, sekali lagi saya bilang hati-hati. Secara teknikal memang dia lebih banyak bearish, tapi secara fundamental tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika bisa menguat yang sangat luar biasa sehingga bisa menghancurkan semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang saya bawakan. Saya berharap semoga analisa mingguan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah menganalisa lagi apa yang telah saya berikan, karena analisa yang paling utama dan yang paling terbaik adalah analisa yang bukan kepunyaan saya yang saya bawakan, tapi analisa yang dibawakan oleh rekan trader sendiri. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.